Halo guys, selamat siang. Oh sore ya. Ini saya akan melakukan wawancara tentang kematangan berkarir. Ini contoh narasumbernya yaitu saudara sepupu saya sendiri, yaitu dia apa ini mas? Saya. Usaha keripik ya. Iya. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abia Subrahim. Saya dari mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang kematangan karir dengan sepupu saya sendiri. Siapa mas namanya? Nama saya Dwi Relu Pambudi. Asalnya dari Jombang. Ya, langsung saja ya ke pertanyaan. Ya. Pertama, bagaimana strategi mengawali karir? Untuk memulai karir dalam bidang usaha ini ya sebelumnya saya ini sebagai mahasiswa. Nah, cuman sebelum saya menjadi mahasiswa baru itu saya sudah merintis bisnis ini mulai dari SMA. Oh iya. Apakah bekerja secara multitasking atau sistematis? Milih yang mana? Lebih memilih yang mana? Kalau saya sendiri sih yang multi ya. Soalnya kalau multi itu maksud saya langsung gitu. Kamu harus ngapain, terus nggak ada yang secara terstruktur lah. Oh iya iya iya. Selanjutnya ya mas ya. Proses pembelajaran apa saja yang dilakukan selama membangun bisnis inilah? Tentunya untuk prosesnya sendiri yang paling sulit yaitu marketing ya. Ya. Kalau saya berprinsip begini, percuma kalau kamu mempunyai karyawan yang banyak tapi tidak mempunyai wilayah marketing yang cukup luas. Jadi produksimu itu akan sia-sia seperti itu. Ya. Jadi hal yang paling sulit kan dalam hal marketing, kalau pasarmu banyak, kapasitas produksi itu mengikuti. Baik. Bagaimana strategi mengembangkan karir? Bisa dilihat dari kreativitas untuk membangun ini itu apa aja? Inovasinya atau bagaimana itu? Kalau untuk pengembangan karir dalam bidang wirausaha ya seperti ini ya, kita jalankan aja usaha yang kita jalani, enggak kita harus naik jabatan setelah jadi manajer terus direktur, enggak seperti itu. Jadi keuntungannya adalah di usaha kita itu sendiri, yaitu yang makin besar omsetnya makin tambah, itu aja sih. Kalau untuk inovasi biasanya kalau kita untuk inovasi itu apabila penjualan kita menurun, itu omset kita menurun, itu kita akan melakukan inovasi suatu produk yang baru. Jadi kalau misalkan penjualan lagi rame, ya barang yang kita inovasi itu kita keluarkan semua seperti itu. Ya, baik. Terus seberapa sering menghadapi konflik dan bagaimana strategi mengatasi konflik? Kalau masalah konflik sih sebenarnya ada banyak sih ya, ada banyak kendala atau konflik baik itu di internal atau di eksternal perusahaan. Kalau di eksternal mungkin kita konfliknya seperti di mitra usaha kita sendiri. Kalau yang internal kan ya mungkin ada beberapa pegawai atau yang karyawan yang misalkan pembagian sistem kerjanya atau pembagian porsi kerjanya itu enggak sama, atau dalam hal gaji itu yang paling sering terjadi. Kalau untuk eksternal sendiri yaitu tadi yang mungkin untuk kerjasamanya kita nggak bisa memenuhi permintaan, itu kan bisa menimbulkan konflik. Dikira kita nggak bisa menjaga kepercayaan dari orang lain, itu aja. Benar. Apakah sudah benar-benar memberikan manfaat untuk orang lain? Kalau ini saya rasa ini untuk daerah sekitar ya. Ya. Kalau untuk daerah sekitar insya Allah bermanfaat, karena untuk ekonomi masyarakat di sekitar desa sini kan
mohon maaf ya, Ya. agak menengah ke bawah gitu. Jadi sebagian masyarakat dengan berdirinya usaha ini mungkin agak sedikit terbantukan dalam hal pendapatan lah. Kalau manfaat untuk daerah luar sih ya mungkin daya saingnya lebih sehat gitu aja, nggak hanya cuma monoton satu produk itu aja yang ada di pasaran. Jadi kita juga bersaing di luar, jadi ada kompetisi, kita berlomba-lomba untuk dalam hal harga terus kualitas gitu aja. Jadi saya suka kompetisi soalnya. Oh iya ya Mas, bagus. Iya. Yang terakhir, apa yang diberikan untuk menolong orang lain? Yang diberikan apa untuk menolong? Selama ini yang kita lakukan atau kepedulian kita ya terhadap daerah sekitar lingkungan, misalkan ya seperti kita mengadakan bansos seperti itu. Untuk bansos ya tidak hanya melulu ketika Idul Adha, ketika zakat ya, kita kalau ada rezeki ya kita sisihkan lah buat orang-orang di sekitar sini yang sudah tidak mampu untuk bekerja. Kan di sini juga banyak anak yatim juga Ya. nah, memang kita kan berwirausaha itu tujuannya sebenarnya suatu yang mulia. Benar-benar. Pesannya untuk kaum milenial yang mau membuka usaha? Untuk pesan sih seperti yang kebanyakan orang ketahui, kalau berwirausaha kan pendapatannya naik turun, Ya. tapi sekali kita dapat itu langsung besar gitu. Kalau yang maaf, kalau seperti yang dapat gajinya yang bulanan seperti pegawai itu kan ya itu aja. Jadi kita harus berpikir ulang untuk mengatur keuangan tersebut. Ya, untuk pesan kaum muda ya, mungkin mereka memiliki cita-cita dapat pendapatan yang pasti-pasti. Itu semua orang juga punya mimpi seperti itu. Saya pun dulu juga bermimpi seperti itu. Cuman saya berusaha berpikir out of the box lah. Oh iya. Ya. Ya, bagus. Jadi saya berpikir kalau kita sekarang kan harga itu makin tinggi, harga kebutuhannya makin tinggi. Kalau pendapatan kita segitu-segitu aja kan ya kurang gitu. Terus janganlah kita berpikir punya mindset sebagai wirausaha, sebagai pegawai aja. Kalau kita mampu menghasilkan uang sendiri ya harusnya kita berwirausaha itu. Entah itu apapun usahanya, yang jelas kalau sudah jalan pasti enak. Itu aja ya Mas Ya, yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya, atas menyempatkan obrolan ya. asik ini ya Mas ya. Dan Kalian kalian sering-sering kesini. oh iya ya, kalian juga bisa pesen guys. Wes, ini banyak macamnya ini, keripik apa aja Mas? Ini keripik ubi ungu. Ya, Nah, ini seperti ini. Contohnya ini keripik usus. Kita kirimnya sampai Jawa Tengah, seluruh Jawa Tengah itu dari kita. Karena untuk kapasitas produksinya sendiri, untuk packing kita juga ada mesin terbaru ini. Ya, mungkin itu aja sih, sebenarnya banyak produknya, cuman hari ini banyak kiriman ya, jadi macam